Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah jika sehat semua. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa untuk kepercayaan kita masing-masing. Silakan Bahanun untuk memimpin berdoa. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Sudah pada sarapan belum anak-anak? Sudah Bu. Alhamdulillah jika sudah semua. Tadi ada yang terlambat? Enggak? Datang ke sekolah? Tidak. Alhamdulillah jika tidak. Baik, kalau begitu Ibu presensi terlebih dahulu ya. Baik Bu. Mbak Hanun, Hadir. Mbak Nawang, Hadir. Mbak Rina, Hadir. dari hadir semua ya. Agar kalian lebih bersemangat lagi untuk belajar hari ini, mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi bintang kecil dan bintang kejora. 1, 2, 3. Bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari, jauh tinggi tetap aku berada. Ku pandang langit penuh bintang bertaburan, berkelap-kelip seumpama bintang surya, tanpa sebuah lebih terang cahayanya. Itulah bintangku, bintang kejora yang indah selalu. Tepuk semangat! Semangat! Baik. Baik, jadi hari ini kita akan belajar tentang bab 5, yaitu tentang bertukar atau membayar. Topiknya adalah memahami bacaan. Jadi hari ini kita akan memahami bacaan yang berjudul teks ditukar dengan apa. Tujuan pembelajaran kali ini adalah diharapkan anak-anak nanti dapat mengidentifikasi dan menyebutkan permasalahan yang dihadapi tokoh cerita pada teks narasi. Kemudian diharapkan anak-anak nanti dapat memahami tujuan dan pesan yang disampaikan penulis dalam tulisannya. Kemudian mencari dan menggunakan informasi dari beragam sumber. Nah, anak-anak, bukalah buku kalian. Baik Bu. Halaman berapa Bu? Halaman pertama. Coba kalian perhatikan pada gambar tersebut ya. Iya. Apa saja sih yang ada pada gambar tersebut? Coba kalian amati. Sudah. Ya, di situ ada 4 orang ya anak-anak. Di gambar tersebut terdapat 4 orang. Di situ mereka sedang menghitung uang. Ada beberapa uang di atas meja. Lalu ada celengan yang berbentuk ayam dan rumah. Nah, anak laki-laki tersebut sedang berpikir untuk membeli bola. Kemudian anak perempuan berpikir untuk membeli laptop. Lalu ayahnya berpikir untuk uang ini untuk digunakan dalam pendidikan anak-anaknya. Anak-anak, apakah kalian pernah melihat semua uang Indonesia seperti gambar yang ada di atas meja? Pernah Bu. Nah, tentunya pernah ya anak-anak. Kalian pernah melihat uang Indonesia, yaitu uang rupiah dari uang kertas maupun uang logam. Nah, uang logam itu nilainya yang paling kecil adalah 100 rupiah. Sedangkan nilai uang kertas yang paling besar itu berapa anak-anak? 100.000 rupiah. 100.000 rupiah. Anak-anak, tahukah kalian penggunaan benda yang berbentuk ayam dan rumah yang ada dalam gambar tersebut? Tidak Bu. Nah, ayam dan rumah itu adalah celengan anak-anak. Gunanya celengan itu adalah untuk menyimpan atau menabung uang kita. Misal nih, Mbak Hanun ingin membeli boneka yang harganya 50.000, tapi Mbak Hanun hanya punya uang 20.000. Jadi Mbak Hanun akan mengumpulkan uang itu ke dalam celengan hingga terkumpul jumlah uang yang Mbak Hanun butuhkan. Berapa tadi? 50.000. Nah, apakah kalian punya celengan anak-anak? Punya Bu. Alhamdulillah jika punya semua. Jangan lupa menabung ya. Baik Bu. Nah, menurut kalian apa sih gunanya uang itu? Tidak tahu Bu. Uang itu sangat berguna bagi kita manusia ya anak-anak, sebagai alat untuk membayar sesuatu. Ketika kita membeli barang, kita membayarnya dengan uang. Lalu untuk bertransaksi, uang itu juga berfungsi untuk bertransaksi dalam jual beli ketika kita membayarnya dengan memakai uang itu. Oke. Baik, kemudian pada halaman berikutnya ada sebuah cerita yang berjudul ditukar dengan apa. Yuk kita simak bersama-sama ya. Baik Bu. Bu Guru,
membaca terlebih dahulu. Ditukar dengan apa? Seperti biasa, hewan-hewan di kelayau saling barter atau bertukar barang di pasar. Mereka menukarkan hasil kebun atau barang yang mereka punya dengan barang yang mereka inginkan. Kak Kancil membawa jagung dari kebunnya. Ia ingin menukar jagung itu dengan kangkung sebab ia ingin makan kangkung siang ini. Sementara itu, Dak Bebek baru saja memanen kangkungnya. Jumlahnya terlalu banyak untuk dimakan sendiri. Dak Bebek membawa kangkung ke pasar dan berharap bisa menukarkan dengan padi atau jagung. Kak Kancil senang bertemu Dak Bebek. Mereka berdua sama-sama senang karena mendapatkan barang yang mereka inginkan. Nah, anak-anak, dari gambar tersebut, bagaimana sih ekspresi Kak Kancil dan Dak Bebek ketika mereka bertemu? Sangat senang, Bu. Ya, mereka berdua sama-sama senang ya karena mendapatkan barang yang mereka inginkan. Sebelum itu kalian tahu nggak sih apa sih yang dimaksud dengan barter itu apa? Tukar menukar. Betul, pintar sekali. Jadi, barter itu adalah tukar menukar barang yang kita miliki dengan barang yang mereka inginkan. Asalkan yang kita ajak tukar itu adalah orang yang benar-benar membutuhkan atau sama-sama saling menginginkan. Misalnya di sini Kak Kancil itu membutuhkan kangkung, sedangkan Bebek membutuhkan jagung. Nah, terjadilah kegiatan tukar menukar barang atau yang disebut dengan barter. Coba kalian praktikkan dengan teman kalian ya, dengan teman sebaya kalian. Coba keluarkan benda apa saja yang ada dalam kotak pensil. Tanyakan kepada teman kalian menginginkan benda apa, kemudian minta tukarkan dengan benda yang kamu inginkan. Ada. Sudah diperhatikan semua ya anak-anak? Baik. Jadi itulah yang dinamakan dengan kegiatan barter. Misalnya seandainya hari ini tidak ada uang. Alat tukar apa yang akan kamu ciptakan? Bertukar makanan. Oh ya, baik-baik. Namun, tidak semua hewan dapat bertukar semudah itu. Ella Pelatuk menginginkan bunga untuk menghias rumahnya. Dia sudah membuat sendok kayu sebagai penukar. Namun, kelinci yang memiliki kebun bunga tidak membutuhkan sendok kayu. Ia sudah punya beberapa sendok hasil bertukar dengan hewan lain. Dan ayam tertarik ingin memiliki vas. Tetapi, Ella tidak memerlukan ubi yang ditawarkan hen. Tikus perlu ubi, tetapi hen tidak mau jamur dari tikus. Tikus menawarkan jamurnya ke hewan lain. Oke, jadi hen, ayam, dan Ella Pelatuk serta tikus ini tidak bisa barter ya anak-anak karena mereka tidak saling membutuhkan barang yang sama mereka yang inginkan. Ayo Mbak Hanum, silakan dilanjutkan untuk membaca. Begitulah hewan-hewan itu sering menemukan masalah saat menukar barang mereka. Sering perlu waktu lama untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan, atau malah mereka tidak mendapatkannya sama sekali. Lagi pula, sayur atau buah yang terus berpindah-pindah lama-lama tidak enak lagi. Memusingkan sekali pertukaran ini. Mungkin akan lebih mudah kalau ada satu barang yang dapat mewakili semua barang lainnya. Salah satu hewan mengusulkan batu-batu bulat yang cantik. Hewan-hewan setuju karena mereka tidak perlu lagi bertukar barang. Batu-batu bulat akan menjadi alat pembayaran. Mereka menyebutnya dengan uang. Akan tetapi, batu-batu itu tidak sama besar, tidak sama cantik, dan tidak sama warnanya. Tikus juga berkeberatan menggunakan batu. Batu-batu itu terlalu berat baginya. Ella Pelatuk kemudian mengusulkan untuk menggunakan alat pembayarannya dari kayu. Ella bisa membuatnya berukuran sama. Kepala desa Beru senang sekali dengan usulan Ella. Ella ditunjuk sebagai penanggung jawab pembuatan uang. Ella membuat uang kayu itu berbentuk bundar supaya lebih nyaman untuk dipegang. Saangsa menawarkan diri untuk menggambarinya. Kayu bundar bergambar wortel digunakan sebagai pembayar wortel. Uang kayu bergambar tomat sebagai pembayar tomat. Apakah masalah hewan itu sudah teratasi? Belum semua. Sistem baru ini masih merepotkan. Tikus menginginkan kacang, tetapi dia hanya mempunyai uang bergambar pisang. Dia harus berusaha menukarkan uang pisangnya dengan uang kacang. Lalu, Kak Kancil punya satu uang bergambar wortel yang bisa buat membayar 4 wortel, tetapi dia hanya memerlukan 2 wortel. Andai saja uang kayu ini boleh dibagi 2. Ya, itu jawabannya. Ella akan membuat uang kayu dengan ukuran berbeda. Saangsa juga muncul dengan ide cemerlang. Ia tidak lagi akan membuat gambar tomat, wortel, atau lainnya. Lebih baik ia menuliskan angka pada uang tersebut 1, 2, 3, atau 5. Setelah mereka berdiskusi, diputuskan bahwa Ella Pelatuk akan membuat uang kayu dengan ukuran 3 ukuran berbeda, kecil, sedang, dan besar.
Lalu seangsa akan menuliskan angka 1, 2, dan 5. Semua senang. Tidak apa kalau Kak Kancil punya uang besar berangka 5 untuk membayar 2 wortel Kak Kancil. Kak Kancil akan membelinya 2 wortel, serta 1 uang kecil berangka 1 dan 1 uang sedang berangka 2. Walaupun uang kayu tidak seawet uang batu, Bella berhasil mengatasinya dengan hanya memakai kayu dari pohon tertentu yang lebih kuat. Belu juga menetapkan bahwa kepala desa akan mengatur penggantian uang kayu yang rusak. Nih, nah itu tadi ceritanya ya anak-anak. Apakah kalian suka dengan cerita tersebut? Sangat suka, Bu. Nah, cerita tadi ditukar dengan apa? Itu kan awalnya mereka barter, lalu bingung. Ketika mereka tidak bisa melakukan kegiatan barter, kemudian muncul uang memakai batu. Tapi ternyata memakai batu itu juga tidak menyelesaikan masalah. Lalu muncullah uang dari kayu tersebut ya. Dari selanjutnya itu akan membagikan LKPD anak-anak. Sekarang kalian bisa mengerjakan atau menjawab pertanyaan LKPD pada judul 1 dan judul 2. Kalian bisa menjawab soalnya terlebih dahulu, lalu nanti kita bahas bersama-sama ya. Baik, Bu. Baik anak-anak, sebelum kita membahas LKPD tadi, silahkan simak PPT interaktif yang akan Ibu tampilkan ya. Baik, Bu. Agar kalian lebih memahami cerita tadi. Yang berjudul ditukar dengan apa? Yuk kita simak bersama-sama. Ditukar dengan apa? Seperti biasa, hewan-hewan di hutan Kalayau saling Oke anak-anak, sudah semua ya. Baik, mari kita bahas bersama-sama. Kita bahas di tugas 1 dulu ya anak-anak. Pertanyaan pertama, pada awalnya bagaimana cara yang digunakan hewan-hewan di hutan Kelayau untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan? Jadi, cara yang digunakan hewan-hewan di hutan Kelayau itu untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan awalnya dengan cara barter atau menukar barang. Terus pertanyaan kedua, mengapa pembayaran dengan batu tidak jadi mereka lakukan? Mbak Hanun coba. Karena batu-batu itu tidak sama besar, tidak sama cantik, dan juga tidak sama warnanya, Bu. Ya, betul sekali. Nah, selanjutnya, mengapa seangsa tidak membuat uang kayu yang bertuliskan angka 3 atau 4? Karena seangsa hanya membuat 3 ukuran uang, yaitu kecil, sedang, dan besar. Yang kecil untuk uang 1, sedangkan yang sedang uang 2, dan yang besar uang 5. Betul sekali. Terus, keempat, pernahkah kalian melakukan barter atau melihat orang melakukan barter? Pernah apa belum, Mbak Hanun? Pernah. Pernah. 5. Apakah menggunakan uang kayu telah menyelesaikan persoalan di hutan Kelayau? Apakah menyelesaikan tadi? Iya. Ya, menyelesaikan. Penggunaan uang kayu tadi telah menyelesaikan persoalan di hutan Kelayau ya. Walaupun uang kayu itu tidak awet seperti batu, tapi setidaknya sudah membantu hewan-hewan di hutan Kelayau untuk mengatasi persoalan yang dihadapi. Oke, kemudian kita bahas LKPD yang tugas 2. Nih, menurut kalian apa sih tujuan penulis membuat cerita tersebut? Jawabannya apa? A, B, C, apa D? C. Jadi penulis itu ingin menggambarkan kejadian yang dialami manusia terkait asal mula munculnya uang dengan membuat perumpamaan dengan hewan. Terus menurut kalian mengapa sih penulis itu memilih tokoh hewan dalam cerita tersebut? Gak tahu? Jadi sebab di dalam dongeng itu hewan itu dibuat seperti manusia yang bisa berbicara, berjalan, dan melakukan kegiatan lainnya. Hewan yang diumpamakan sebagai manusia ini membuat cerita jadi lebih menarik lagi. Cerita tersebut dinamakan dengan cerita fabel. Betul. Jadi fabel itu adalah cerita pendek berupa dongeng yang menggambarkan watak dan budi pekerti manusia yang diibaratkan di binatang. Baik, jika sudah semua LKPD tugas 1 dan 2 bisa dikumpulkan ya anak-anak. Baik, Bu. Baik anak-anak, setelah kalian mengerjakan LKPD tadi agar menambah pemahaman dan wawasan kalian mengenai materi ini, silakan kalian mencari informasi tentang topik uang, meliputi sejarah uang, manfaat uang pada masa lalu itu bagaimana, pada sumber lain. Bisa dicari melalui buku atau internet ya anak-anak, dengan didampingi oleh orang tua kalian. Kemudian tuliskan rangkumannya pada LKPD tugas 3. Ini.
Silahkan dikerjakan di rumah masing-masing ya. Minggu depan dikumpulkan. Nah, anak-anak, jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah kita sudah belajar tentang literasi keuangan, yaitu memahami teks cerita fabel yang menggambarkan kejadian yang dialami manusia terkait asal mula munculnya uang dengan membuat perumpamaan pada hewan. Kegiatan tersebut tadi dinamakan dengan barter atau menukar barang. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan berdoa ya anak-anak. Silakan Mbak Hanum untuk menutup pembelajaran hari ini. Sebelum pembelajaran ditutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Sekian pembelajaran pada hari ini. Apabila pembelajaran tadi Ibu terdapat kesalahan, Ibu mohon maaf ya. Baik, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari jalan, anak-anak. Baik, Bu.